Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Dari Ansar Gelombang 8 Angkatan 70 kelompok 2. Di siang hari ini kita mendapat tugas di untuk sharing session atau kita bikin podcast terkait penerapan nilai-nilai berakhlak yang ada di tempat dunia kerja. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin saya kasih overview dulu dari nilai-nilai berakhlak itu apa sih dan pentingnya gimana itu untuk teman-teman calon pegawai negeri sipil ataupun teman-teman yang sudah menjadi ASN. Jadi lebih tepatnya untuk kita yang sedang menjadi ASN ataupun pegawai negeri sipil, kita tentu tidak lepas dari bersinggungan dengan masyarakat terkait pelayanan, terkait tanggung jawab pelayanan, ataupun terkait pemberian berupa pelayanan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita sebagai pelayan masyarakat, kita harus benar-benar memegang teguh nilai-nilai berakhlak. Mungkin kalau cuma overview doang, pasti tidak akan seru. Untuk itu kita akan mendengarkan atau sharing session terkait bagaimana saja sih penerapan nilai-nilai berakhlak yang ada di unit-unit dari penempatan teman-teman semua. Oke, untuk itu pertama mungkin saya akan menyapa Mas Huda, yang kalau nggak salah itu penempatannya di bagian perhubungan udara. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Eka. Kebetulan saya menempatkan di Bandar Udara Raden Saleh Tapang terkait blok orientasi pelayanan di bagian saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwasannya di bandara itu kan harus selalu teraliri itu aliran listrik. Walaupun ketika ada pemeliharaan atau gangguan dari PLN, maka listrik itu tidak boleh terputus. Salah satunya itu adanya arus cadangan yang disuplai dari genset. Maka dari itu dalam melakukan pelayanan optimal di daerah, salah satunya di listrik tempat ditempatkan, bisa kita lakukan dengan melakukan perawatan rutin alat-alat listrikan. Salah satunya itu dengan melakukan pemanasan genset dalam beberapa waktu sekali sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Mungkin itu Mas dari saya Mas. Jadi benar-benar dalam pelayanan itu kita harus memberikan pelayanan yang ekstra gitu ya Mas ya. Ya benar sekali Mas. Itu kalau dari sisi udara. Gimana kalau kita sapa yang dari sisi laut? Mungkin dari Mbak Nur bisa menceritakan bagaimana penerapannya nilai-nilai berakhlak yang ada di hubungan laut. Silakan. Oke, kalau di saya kan di instansi KSU di Makassar, kalau nilai-nilainya biasanya berorientasi pelayanan sesuai dengan jabatan saya di sini pengolah data ya. Biasanya ya data-data yang sudah ada yang sedia yang per hari itu kita olah bagaimana supaya data-data tersebut bisa jadi laporan yang kita butuhkan untuk laporan mingguan, bisa jadi laporan bulanan, tahunan. Seperti itu sih Mas kalau buat berorientasi pelayanannya, supaya bagaimanapun kan data-data itu harus dirangkum kembali supaya terciptanya laporan-laporan yang dibutuhkan buat nantinya in the next time, seperti itu. Oh, jadi kalau Mbak Nur ini bisa saya tangkap terkait pengadministrasian ya Mbak ya? Ya, benar sekali. Berarti selain kita memastikan data-datanya itu komplit, rapi, berarti memang kita juga menerapkan nilai-nilai mungkin akuntabel gitu ya? Bisa jadi. Ya. Jadi data-datanya itu bisa dipertanggungjawabkan untuk ya. Benar, dan bersifat rahasia juga ya Mas. Jadi mungkin ya data-datanya itu akan bocor ataupun tersadar. Menarik juga sih kalau mendengar terkait administratif itu, mungkin bagaimanapun dimanapun pasti semua instansi itu terkait administrasi benar-benar harus dicatat. Ya benar. Oke, selanjutnya kita coba sapa yang dari hubungan darat. Mungkin dari Mas Sandi bisa sharing terkait apa yang
sudah diterapkan di sana. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Kalau dari saya penempatan di Jembatan Pinang Lor sekarang di sini implementasinya lebih ke nilai kolaboratif sih mas. Soalnya di sini kan dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, dari transportasi yang barangnya itu, mulai dari pengemudi, dari stakeholder dan anggota sendiri kan harus saling kolaboratif, karena itu sebagai pencegahan agar program pemerintah yaitu Zero Waste 2023 dapat terlaksana. Itu mas. Oh, oke. Terkait ini ya, terkait zero ozone itu memang banyak banget atau mungkin sangat familiar ya di telinga kita terkait itu pasti juga terkait safety ya. Jadi dimanapun dalam berkendara ketika kita beban yang kita angkut itu melebihi dari batas maksimalnya memang sangat bahaya. Jadi benar ya mas, kita harus juga saling berkolaborasi antara stakeholder dengan petugas perhubungan. Jadi biar agar sama-sama bisa menjaga zero ozone itu tadi ya. Oh ya, oke. Kalau dari Mas Sandi seperti itu. Kalau dari Mbak Mita, nah ini gimana? Kira-kira apa sih yang udah diterapkan di dunia? Baiklah, di sini saya penempatan di BPTT 23 Provinsi Maluku sebagai jabatan saya yaitu pengolah data pengawasan. Jadi data monitoring pelabuhan yang dilakukan oleh para staf yang ke lapangan akan dilaporkan kepada staf dan akan diupdate. Kemudian para staf akan melakukan laporan kembali kepada pimpinan agar terlapor kondisi pelabuhan pada saat itu. Itu saja. Oke, kalau boleh tahu kalau Mbak Mita ini penempatannya di darat atau di laut ya? Di darat. Di darat mas, tapi saya di seksi sarana prasarana SDP. Oh iya. Nah, terkait kolaborasi tadi, kira-kira di sini kan posisinya Mbak Mita masih pegawai baru, itu gimana? Kira-kira masih bisa berkolaborasi dengan pegawai yang lama atau memang ada gap atau gimana kira-kira? Sejauh ini kita melakukan kolaborasi bersama staf lama mas. Jadi kita saling bekerja sama untuk melaporkan kepada pimpinan. Tidak ada gap sama sekali. Oke, berarti kalau mendengar cerita dari Mbak Mita dan Mas Sandi tadi, memang dalam pelayanannya itu kita harus berkolaborasi, terciptanya jadi teamwork kayak gitu ya? Iya. Oke, jadi bisa kita persingkat, kita itu nggak bisa kalau jadi permen, tetapi harus jadi super team. Oke, kalau gitu coba kita beralih ke perhubungan udara. Mungkin dari perhubungan udara, Mas Heri dari PBU Irlanda bisa menyampaikan bagaimana sih nilai-nilai berakhlak yang bisa diterapkan. Monggo. Oke mas, terima kasih waktunya. Saya penempatan di PBU Irlanda, PBU kelas masa. Jadi kalau pengalaman untuk penerapan berakhlak ini, terutama kaitannya ya dengan tertib itu yang sangat berhubungan sekali, karena mungkin di antara teman-teman sudah tahu bahwa asalnya pengendara liar itu adalah pengendara perintis ya, karena kita ketahuikan daerah 3T. Jadi kalau di daerah timur, terutama kita ngomongin tentang Papua, itu kan budaya dan etnisnya sangat tinggi ya, sehingga untuk di tempat kerja sendiri maupun kita berinteraksi dengan masyarakat itu harus secara maksimal mampu beradaptasi dengan baik. Dimana kita dituntut untuk bisa menjaga, istilahnya menjaga kondisi itu tetap selalu harmonis mas,
mungkin Mas gambarannya kalau terkaitkan dengan adaptif. Oh, emang benar sih Mas, kalau kita ngomong tempat baru, tempat kerja baru, dunia baru, ketemu orang baru, pasti modal kita pertama itu adalah adaptasi lingkungan. Jadi benar juga mungkin yang dari teman-teman yang disebutkan daerahnya bisa dan materi tadi, memang ketika kita harus bekerja di situ, terutama memang kita harus beradaptasi dulu gitu ya Mas ya. Iya, benar sekali. Oke, itu terkait ada. Sekarang kita beralih ke Mbak Nina. Apa kira-kira yang bisa dicek? Monggo. Terima kasih Mas Cakra. Sebelumnya saya penempatan di Terminal Tipe A Purabaya. Kalau di sana kita paling adaptifnya buat CPNS-nya dituntut untuk penyesuaian bahasa sih, khususnya karena kan para PNS-nya rata-rata itu berasal dari luar Pulau Jawa semua. Sedangkan masyarakat di sana, khususnya penumpang itu bahasanya masih bersifat kedaerahan. Masih banyak juga yang belum fasih berbahasa Indonesia, sehingga kita berusaha dan wajib untuk memahami dan mengerti sedikit-sedikit bahasa Jawa. Selain itu juga pola kerjanya sih, karena kan terminalnya termasuk yang 24 jam non-stop, jadi kita dituntut untuk mengerti waktu dan hari kapan puncak arus yang ramai, kapan yang sepi. Seperti itu sih. Oh iya benar. Jadi penempatannya di Pulau Jawa ya Mbak ya? Iya siap Mas. Oke. Tapi kalau saya rasa penempatan di Pulau Jawa beradaptasinya kemungkinan besar lebih mudah ya. Hanya saja memang benar bagaimanapun di Jawa itu mau di kota kecil, kota besar ataupun kota-kota yang berkembang pasti bahasanya itu kebanyakan yang dipakai bahasa Jawa. Iya benar sekali Mas. Apalagi kalau berhubungan dengan sopir-sopir ya Mbak, itu tadi terminal ya kalau nggak salah. Iya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan gimana job kita terhadap bapak-bapak, job kita terhadap orang-orang baru. Oke, terima kasih Mbak Mira. Selanjutnya coba kita dengarkan juga yang dari perhubungan udara dari Mas Fadil. Oke, untuk Mas Fadil bisa sharing terkait nilai-nilai berakal yang bisa diterapkan. Ya, baik, terima kasih sebelumnya Mas Yaka. Jadi saya penempatan di Bandara Udara Mahai, Maluku, tepatnya di unit kelistrikan juga seperti Mas Yuda. Nah, dari yang saya lihat di CPNS tahun angkatan ini, yang harus dituntut itu yaitu kompeten ya. Harapannya CPNS ini dengan banyak kaum mudanya, dia bisa memberikan kontribusi baru dan lebih mau untuk belajar apapun, entah itu digitalisasi pengarsipan, checklist dan sebagainya. Kita harus mau untuk belajar dengan budaya baru, hal-hal baru, jangan hanya belajar pada sektor yang sama saja seperti itu. Tapi tetap dipertimbangkan dengan safety-nya seperti apa, kemudian akuntabilitasnya seperti apa, dan juga yang paling penting adalah kemudahan akses yang kita pelajari untuk digunakan oleh orang-orang seperti apa. Mungkin seperti itu. Oh iya, benar. Mengingat memang semakin bertahun, semakin bertambahnya zaman, kita tuh memang harus juga mengikuti ya Mas. Jadi nggak melulu kita dalam bekerja itu harus manual, harus nulis di kertas. Tapi benar kata Mas Fadil, terutama teman-teman ASN ataupun PNS, memang kita harus mencoba kita tingkatkan lagi effort kita supaya gimana pun dalam dunia kerja kita bisa bantu dengan teknologi yang ada. Mungkin seperti itu ya Mas Fadil. Betul sekali Mas Yaka. Harapannya teknologi ini hadir untuk mempermudah kita dan juga untuk menjaga lingkungan kita agar tetap progres. Oke, ini dari Mas Fadil. Lalu yang ada di Kalimantan kita dengarkan juga dari Mas Denny, mungkin bisa
berikan gambaran bagaimana sih nilai-nilai berakhlak yang bisa diterapkan di tempat kerja Mas Denny. Monggo. Ya, terima kasih sebutnya dari Mas Cakra. Saya penempatan di UPBU Pelak Kurun dan saya penempatan di unit kerja listrik kurang lebih sama kayak Mas Huda dan sama kayak Mas Fadil. Ya, di sini saya mengambil implementasi kompeten. Kompeten di sini gimana ya? Soalnya seperti reporting saya dikatakan kurang berkompeten ya, bisa kurang soalnya untuk pelatihan juga dia belum dapat pelatihan, dan gimana caranya untuk CPNS yang baru ini mendapat pelatihan yang lebih bagus dan yang ditingkatkan lebih dari senior-senior yang belum mendapat diklat-diklat yang sesuai dengan jabatannya. Seperti itu kurang lebih Mas Tata. Oke. Ini memang kalau mendengar dari penjelasan Mas Fadil, Mas Denny, memang asik, artinya asik kita ini yang berada gitu ya, berada di lapangan langsung atau berhadapan langsung dengan masyarakat. Memang kompetensi ini kita harus selalu tingkatkan, dimana ketika dunia digital itu mulai mengakar atau mulai tumbuh di hadapan masyarakat, kita khususnya teman-teman PPNS juga harus selalu mengasah kemampuan kita untuk juga bisa menerapkan teknologi tersebut. Oke, terima kasih Mas Denny. Ya, jadi selanjutnya coba kita dengarkan juga dari perhubungan darat, ada Mas Umar. Kita ceritakan bagaimana nilai-nilai yang bisa dirasakan. Terima kasih Mas Cakra atas waktunya. Sebelumnya saya penempatan di BPTD wilayah 22 Provinsi Sulawesi Utara, unit kerja di Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Amurang. Jadi saya di unit kerja itu bertugas untuk memastikan kapal yang akan bertolak dari Pelabuhan Amurang menuju pelabuhan tertentu, keselamatannya dan keamanan harus yang paling utama. Salah satunya dalam menjamin keselamatan yaitu dalam pengadministrasian. Jadi sesuai dengan jabatan saya, pengadministrasi kedatangan dan pemberangkatan kapal, saya di sini menerapkan sistem digitalisasi pengasipan dokumen SPB. Jadi untuk agar dokumen itu selalu aman dan mudah untuk pencarian, maka saya menerapkan itu sebagai simbol bahwa saya itu bisa beradaptasi dengan era digitalisasi yang sekarang ini. Terima kasih. Oke. Jadi kalau Mas Umar di tempat kerjanya juga nilai yang bisa ditemukan adalah adaptif. Jadi bisa disimpulkan bahwa memang kita sebagai ASN atau PNS calon pegawai negeri sipil memang benar-benar harus berperan dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak yang seperti diceritakan dari teman tadi, mulai dari berorientasi publik, terus akuntabel, adaptasi, kompetensi yang harus kita tingkatkan, itu sangat keterkaitan satu sama lain. Jadi mungkin yang benar kita semua itu harus pertama, khususnya teman-teman ASN itu memegang teguh dan berupaya untuk mempraktekkan dalam tempat kita kerja, di dunia kerja, supaya tercapai yang tujuan bersama, yaitu untuk memberi pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat juga. Mungkin untuk sharing session Angkatan 70 kelompok 2 terkait nilai-nilai berakhlak kita sudahkan karena keterbatasan waktu. Untuk itu dari kami peserta laskar gelombang 8 kelompok 2 dari Angkatan 70 untuk mengakhiri sharing session,
Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.